Soal Papua, Wapres minta calon Panglima TNI intensifkan pengamanan di DOB. Melansir dari inews.id, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta calon Panglima TNI yang baru agar mengintensifkan pengamanan di wilayah Papua, khususnya daerah otonomi baru DOB. Hal ini diungkapkan setelah KSAL Laksamana Yudo Margono disetujui DPR menjadi Panglima TNI usai menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan Jumat 2 Desember 2022. Ya, saya kira Panglima yang baru tentu akan melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Mungkin nanti pemetaannya lebih diintensifkan. Ya, dengan adanya DOB ini, ujar Wapres Sabtu 3 Desember 2022. Sementara itu, Laksamana Yudo Margono saat menjalani fit and proper test di DPR menyampaikan 4 prioritas program. Pertama, mengakselerasi pembangunan SDM yang unggul dalam setiap penugasan dilandasi dengan profesionalisme dan jiwa tangguh. Program kedua, meningkatkan kesiapan operasional satuan TNI, baik personel maupun alutsistanya, sehingga Indonesia memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi untuk digerakkan kapanpun sesuai kebutuhan. Program ketiga, yakni memperkuat implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasikan melalui pembentukan Kogab TNI. Keempat, menetapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur dari tubuh TNI guna menunjang semua tugas dan tanggung jawab TNI dalam penegak kedaulatan NKRI. Jenderal Kopassus ancam KKB, kami tak akan diam jika terus ditembaki. Melansir dari FIFA, aksi teror yang kerap dilakukan oleh anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua mendapat respon keras dari Panglima Komando Daerah Militer 17-Cendrawasih Pangdam 17-Cendrawasih yang baru Mayor Jenderal Maijen TNI Teguh Muji Angkasa. Seperti yang diketahui pada 28 Januari 2022 lalu, ada 3 prajurit TNI Angkatan Darat gugur saat menjalankan tugas di Papua. Mendiang Sersan 2 Serda Rizal Maulana Arifin, prajurit 1 Pratu Tupel Alomoan Braza, dan Pratu Rahman Tomilawa menjadi korban kebiadaban kelompok teroris Organisasi Papua Merdeka (UPM) dalam kontak tembak di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Ketiga prajurit TNI Angkatan Darat itu bukan yang pertama. Sudah banyak anggota TNI yang meninggal dunia akibat aksi biadab KKB. Lewat pantauan FIFA Militer, Maijen TNI Teguh Muji Angkasa yang baru saja ditunjuk menjadi Pangdam 17-Cendrawasih memberikan pernyataan tegas terhadap sederet aksi KKB UPM di tanah Papua. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan Kopassus itu menyatakan TNI tidak akan tinggal diam jika terus ditembaki. Sebagai manusia, prajurit TNI akan memberikan perlawanan andai nyawa terus diancam. Namun demikian, Teguh tak lantas sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di Papua dengan kekerasan sesuai dengan instruksi Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai pimpinan Kodam 17-Cendrawasih. Ia akan tetap melakukan dan memprioritaskan pendekatan humanis. Yang jelas menurutnya, kedamaian di Papua menjadi hal utama. Jika situasi di Papua sudah aman dan damai,
maka roda perekonomian akan berjalan dengan semestinya tanpa ada ketakutan dari bahaya serangan KKB. Hal ini yang akan menjadi kunci kesejahteraan masyarakat Papua di masa depan. Kita tidak mungkin juga saat ini kita tembaki, tidak mungkin diam begitu saja. Sebagai manusia, kita akan melakukan upaya perlawanan. Namun demikian, pendekatan soft approach tetap menjadi prioritas dan hal yang utama, ujar Majen TNI Teguh Muji Angkasa. Apapun itu, masyarakat kita semua yang ada di Papua harus mendapatkan kedamaian. Manakala perdamaian bisa diciptakan, ekonomi bisa berjalan secara normal, otomatis kesejahteraan akan bisa terwujud, katanya. Oleh sebab itu, Teguh meminta kepada seluruh elemen masyarakat Papua untuk bisa memberikan dukungan untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan baru di Kodam 17 _ Cendrawasih. Saya mohon dukungan dalam saya melaksanakan tugas-tugas di Kodam 17 _ Cendrawasih ini, ucap perwira tinggi Pati TNI Angkatan Darat yang juga pernah menjabat asisten intelijen Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Asinten Danjen Kopassus itu.